Ya, jadi awalnya tidak bersama dengan dokter yang lain, kemudian dia menghubungi pasiennya dengan alasan yang pertama akan melakukan ujian anestesi. Jadi benar bahwa dua kali juga menerima pelaporan sama dari tersangka. Yang motif yang sama itu kejadian pada tanggal 10 Maret dan tanggal 16 Maret. Itu diperkosa juga dan atau gimana? Sama tujuan. Modusnya sama, jadi yang satu dengan dalih akan dilakukan analisa anestesi. Kemudian juga yang kedua dia akan dilakukan uji alergi terhadap obat bius. Alasannya seperti itu. Kemudian korban dibawa ke tempat yang sama. Ini modusnya pasien sama? atau keluarga pasien? Pasien. Ini pasien. Ini modusnya sama atau gimana? Modusnya sama. Oh, itu tempatnya sama ya? Dan Sama. Tujuh. Yang berbeda, yang pertama tanggal 10 Maret, yang kedua tanggal 16 Maret. Berarti sebelum kejadian yang ketiga ini ya? ini kan berarti berulang ya Dan ya? Itu bagaimana dengan pengawasannya Dari begitu pihak rumah sakit. Iya, kok bisa berulang gitu? Ya. Ini merupakan namanya insiden ya. Jadi memang ruangan itu belum digunakan. Jadi rumah sakit juga mungkin akan melakukan evaluasi terhadap pengawasan terutama dokter residen. Yang itu nanti sudah akan bersama juga dengan kita terkait dengan pengawasan dokter residen. Pak, apakah pada saat kejadian pemeriksaan dua korban itu Briguna sendiri atau dia tidak didampingi sama dokter penanggung jawab pada saat melakukan pelayanan pemeriksaan darah dan itu? Ya, jadi awalnya tidak bersama dengan dokter yang lain, kemudian dia menghubungi pasiennya dengan alasan yang pertama akan melakukan ujian anestesi. Kemudian pasien dipanggil, dibawa ke ruangan yang sama dengan korban ketiga. Yang kedua kali itu korban dengan alasan akan melakukan uji alergi terhadap obat bius. Sebenarnya pada saat pelayanan terhadap pasien itu sama-sama, tapi pada saat melakukan aksinya dia menghubungi pasien itu sendiri. Maksudnya di dalam ruangannya itu dia sendiri saja sama pasien atau ada dokter penanggung jawabnya itu? Karena dia masih statusnya PPDS. Jadi pada awal pelayanan terhadap pasien ini dia sama-sama. Sama dengan pasien ini melakukan konsultasi dan sebagainya. Tetapi pada saat dia melakukan aksinya dia sendiri. Komandan, yang dua pelapor baru ini udah resmi melapor atau hanya diperiksa aja atau gimana? Nanti kita periksa tambahan sebagai korban. Sehingga nanti kita akan terapkan pasal perbuatan berulang terhadap tersangka. Pasalnya apa? Kalau ada perbuatan yang berulang ini apa? Pasal 60 KUHP. Ancamannya? Perbuatan berulang. Jadi ada tambahan untuk ancaman hukumannya terhadap perbuatan berulang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Berapa tahun ancaman? Nanti ada tambahan itu ya. Tambahan pemberatan istilahnya. Siap. Komandan, kan kemarin dari pihak pengacara tuh bilangnya kejadian ini tuh laporan si pelaku laporan korban itu pernah dicabut dulu ya? Tidak ada, jadi tidak ada pencabutan laporan korban yang kita proses hukumnya. Jadi tidak ada sama sekali pencabutan ataupun upaya RG dan sebagainya, tidak ada itu. Terkait damai juga dapat informasinya? Tidak ada upaya dan itu memang tidak boleh dilakukan RG karena ini perbuatan berulang. Ini salah satu perbuatan yang tidak bisa dilakukan restoratif adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang. Potensi tersangka baru gimana, Dan? Untuk saksi yang mengetahui kejadian ini? Ini dari bukti-bukti yang ada kita belum menemukan adanya tersangka baru. Dari rekaman CCTV maupun kesaksian dari saksi yang lain tidak ada tersangka lain dari peristiwa ini. Dan kalau pemeriksaan ke tersangka gitu ya, apakah dia itu melakukannya sejak kapan, baru-baru ini atau? Ya, dia belum lama melakukan itu. Dan sementara kan keterangan dia baru satu. Dan kalau dengan alat bukti yang baru ini kita akan tambah pemeriksaan terhadap tersangka. Kalau soal tes DNA gimana update-nya deh? Hasilnya kapan? Sedang kita kirim ke puslapor untuk tes DNA. Proses begitu. Siap. Mungkin nanti akan dapat dukungan dari Pusdokes terkait dengan pemeriksaan DNA. Biasanya berapa hari kemudian untuk pemeriksaan DNA? Tepat sih biasanya 3-4 hari. Oke. Untuk korban sendiri usia berapa? Untuk korban yang tambahan 2 lagi ini usianya 21 tahun dan 31 tahun. Dan apakah pelaku ini modusnya dia melarang keluarga korban untuk mendampingi dan hanya dia sama pasien? Ya, pada saat akan dilakukan pemeriksaan dengan alasan uji anestesi dan sebagainya itu dia membawa pasien itu sendiri. Pada awalnya dia pasien sama-sama keluarganya. Tapi pada saat dilakukan oleh pemeriksaan oleh pelaku ini dibawa sendiri ke
lantai 7 ke TKP yang sama. Keluarganya nggak mengetahui nih ketika pasien ini akan dibawa. Mungkin tidak mengira ya bahwa akan melakukan hal seperti itu. Kemudian kalau si pelaku ini udah keluar belum hasil kejiwaannya? Belum ya, kita belum melakukan tes untuk visum psikiatrikum ya kepada pelaku, nanti kita akan lakukan. Psikologi forensik. Itu kapan mereka? Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.